Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putri Bu Guru yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang membuat rangkaian paralel dalam sejarah televisi dan komputer untuk kelas 6 SDIT Bina Bangsa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 subtema. Subtema yang pertama yang akan kita bahas adalah membuat rangkaian paralel dalam bentuk gambar. Seperti yang kalian pelajari bahwa rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah kabel. Kabel dapat digambarkan dengan garis lurus. Dan jika untuk menggambarkan kabel paralel seperti pada gambar yang sebelah kanan. Yang kedua adalah lampu. Lampu ditandai dengan gambar lingkaran yang di tengahnya ada gambar silang. Jika kalian ingin menggambar lampu dalam bentuk seri, kalian gambar lampunya sejajar. Seperti gambar yang di bawah, ini adalah contoh gambar 2 buah lampu yang disusun secara seri. Dan yang sebelahnya, sebelah kanan adalah 2 buah lampu yang disusun secara paralel. Yang ketiga ada baterai. Baterai terdiri dari 2 buah kutub, yaitu kutub positif yang ada menjulang tinggi, sedangkan kutub negatif adalah yang rata. Baterai ini ditandai dengan tanda garis lurus yang berbeda ukuran. Yang tinggi, ukuran yang tinggi untuk positif dan yang rendah untuk negatif. Jika kalian ingin menyusun baterai secara seri seperti pada gambar, ini adalah gambar 2 buah baterai yang disusun secara seri. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah 2 buah baterai yang disusun secara paralel. Saklar. Saklar digambarkan sebagai 2 buah titik yang ada garis lurusnya. Nah, sebelah kiri adalah gambar saklar yang off dan sebelah kanan adalah gambar saklar yang on. Membuat rangkaian paralel dengan 2 lampu, 1 baterai dan 1 saklar. Ini adalah gambar paralel yang terdiri dari 2 buah lampu, yaitu lingkaran yang tengahnya ada silangnya adalah lampu, kemudian 1 baterai yang ada tanda positif dan negatif, dan 1 saklar yang terbuka atau yang off. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ada membuat gambar rangkaian paralel dengan 2 lampu yang terdiri susun secara paralel, kemudian 2 baterai, lihat ada positif dan negatifnya ada 2, dan 1 saklar yang masih terbuka. Gambarnya seperti ini. Tema yang kedua adalah pembahasannya sejarah dan perkembangan televisi. Dimulai dari penemuan seorang insinyur asal Skotlandia, John Logie Baird. Pada tahun 1923, John mulai berusaha mencari cara mentransmisikan gambar sekaligus suara lewat mesin radio, kemudian berhasil mengirim citra kasar melalui transmitter tanpa kabel ke mesin penerima yang berjarak beberapa meter. Usaha John Logie berbuah hasil. Pada tahun 1927, ia berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow. Serta pada tahun 1928 berhasil mengirim sinyal dari London ke New York. Saat itulah John Logie Baird tercatat sebagai penemu televisi pertama. Penemuan tersebut berkembang menjadi sebuah televisi analog yang menggunakan tabung katoda sebagai layar tampilan yang pada awalnya hanya berwarna hitam putih hingga memiliki tampilan warna. Setelah teknologi berkembang pesat, televisi analog pun perlahan ditinggalkan. Dan sejumlah negara maju seperti negara-negara di Eropa, Amerika, serta Jepang mulai beralih menggunakan televisi digital pada tahun 2012. Televisi digital menggunakan panel layar datar.
seperti LCD atau Liquid Crystal Display, plasma, Light Emitting Diode, bahkan yang terbaru yaitu Organic Light Emitting Diode yang berbentuk super tipis dan dapat disesuaikan bentuknya menjadi bentuk lengkung. Perbedaan mendasar keduanya ada pada daya listrik yang digunakan. Televisi digital lebih hemat dibanding televisi analog serta sinyal yang diproses keduanya. Televisi analog terbatas untuk sinyal analog yang cukup rentan terhadap gangguan seperti kebisingan dan tampilan kabur. Maka televisi digital dapat memproses sinyal digital maupun analog dan kemungkinan bisa menghilangkan masalah yang terjadi pada televisi analog. Kelebihan lain, televisi digital mempunyai resolusi yang dapat diatur dari resolusi standar hingga resolusi tinggi, yang disebut high definition, yang menampilkan kualitas gambar yang jernih menyerupai gambar aslinya. Selain teknologi, daya saing televisi sebagai media massa elektronik pun sangat pesat. Terlihat dari berbagai program yang disuguhkan, mulai dari informasi sampai hiburan dari para pemilik media. Kini, tidak hanya menjadi sebuah benda mati yang hanya memberikan pesan satu arah, perusahaan penyiaran televisi sudah aktif mendekatkan diri dengan pemirsanya, mulai menyediakan layanan interaktif melalui telepon hingga komunikasi video langsung serta penyediaan layanan streaming yang bisa diakses kapanpun, dimanapun menggunakan jaringan komunikasi internet. Subtema yang ketiga pembahasannya adalah sejarah dan perkembangan komputer. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer, karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer
yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Untuk memahami pembahasan ini, silahkan kalian kerjakan buku tematik 6C, halaman 44, nomor 2, halaman 69, nomor 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.